Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Nunang Akbar. Berhubung karena masih dalam masa pandemi, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara praktik pengukuran tegangan input dan tahanan sensor PJM FI pada sepeda motor Honda Beat FI tahun 2014. Alat-alat yang akan kita gunakan itu adalah yang pertama ada BPR Beat FI sebagai panduan wajib bagi setiap mekanik ahas dalam melakukan perbaikan pada sepeda motor Honda. Yang kedua, ada apometer digital berfungsi untuk mengukur tegangan, tahanan, dan arus pada komponen elektronika. Yang ketiga, ada test probe sebagai alat bantu dalam proses pengukuran tegangan sensor PJM FI agar tidak merusak soket wire harness. Ada ECM harness sebagai alat bantu untuk mengukur tahanan dan tegangan yang masuk ataupun keluar dari ECM. Mohon perhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja, seperti memakai seragam lengkap, sepatu safety, dan sediakan alat pemadam api ringan. Lakukan pekerjaan di atas bike lift dengan standar 2. Pasang sarung jok dan juga sarung stang, serta exhaust. Lepaskan semua koper yang diperlukan dalam pemeriksaan. Naikkan backlift seperlunya dan topan dengan safety root. Lepaskan ECM dan pasang ECM harness. Dalam melakukan pengukuran tahanan menggunakan ECM harness, sebaiknya ECM dilepas saja agar tahanan yang terdapat di dalam ECM tidak terbaca sehingga hasil ukur akan lebih akurat. Posisi kunci kontak harus pada posisi off dan posisi selektor apometer pada posisi ohmmeter. Dalam pelepasan dan pemasangan sensor PJM FI, kunci kontak harus pada posisi off agar tidak terjadi kejutan listrik di dalam sensor. Bacaan ECM harness dengan merek ECM Keihin diawali dengan nomor 1 yang berwarna merah, sedangkan ECM merek Shindenggen diawali dengan nomor 1 yang berwarna hitam. Kunci kontak off, titik pengukuran di nomor 1 dan 28 untuk ECM dengan kode part K46, sedangkan ECM dengan kode part K25 ada di nomor 1 dan 20. Hasil ukur 27 ohm meter. Kunci kontak off, titik pengukuran di nomor 1 dan 16. Hasil ukur 12,5 ohm meter. Kunci kontak off, titik pengukuran di nomor 24 dan 31. Hasil ukur 1,538 kilo ohm. Kunci kontak off, titik pengukuran di nomor 4 dan 6. Hasil ukur 4,65 kilo ohm. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan input sensor PJM FI. Posisi apometer pada pol DC, sedangkan kunci kontak pada posisi on agar arus benar-benar mengalir ke dalam sensor. Titik pengukuran di nomor 1 dan 2. Kunci kontak on, hasil ukur 11,57 volt. Titik pengukuran nomor 1 dan 9, hasil ukur 11,58 volt. Titik pengukuran nomor 1 dan 10, hasil ukur 11,59 volt. Kunci kontak off. Kunci kontak off, lepaskan soket injektor. Titik pengukuran pada kabel hitam dan massa. Kunci kontak on,
Hasil ukur 11,40 volt. Kunci kontak off dan pasang kembali soket injektor. Kunci kontak off, lepaskan soket PSP. Titik pengukuran pada kabel hitam dan massa. Kunci kontak on, hasil ukur 11,66 volt. Kunci kontak off, pasang kembali konektor 2P PSP. Kunci kontak off, lepaskan konektor 3P TP sensor. Titik pengukuran pada kabel kuning hitam dan hijau orange. Kunci kontak on, hasil ukur 4,92 volt. Kunci kontak off, pasang kembali konektor 3P TP sensor. Kunci kontak off, lepaskan konektor 2P EOT sensor. Titik pengukuran pada kabel merah muda putih dan hijau merah. Kunci kontak on, hasil ukur 4,92 volt. Kunci kontak off, pasang kembali konektor 2P sensor EOT. Kunci kontak off, lepaskan konektor dummy dan pasang DLC short konektor. Kunci kontak on, baca kedipan mil. Lepaskan dan pasang kembali DLC short konektor. Pola berhasil ditandai dengan lampu mil berkedip terus. Kunci kontak off, cabut DLC short konektor dan pasang konektor dummy. Pasang kembali semua cover dalam urutan terbalik dari pembongkaran. Bersihkan semua peralatan yang digunakan dengan kain majun. Demikianlah cara mengukur tegangan dan tahanan sensor sistem PJM-FI. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oh ya, jika ingin melakukan perjalanan, ingat selalu safety riding, memakai helm, memakai jaket, memakai sepatu, memakai sarung tangan, dan juga lengkapilah surat-surat dalam berkendara. Ingat, cari amanlah selalu dalam berkendara tentunya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.